Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sahabat yang menyaksikan pengajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini. Kita akan lanjutkan membahas tentang apa ilmu yang harus kita pelajari. Kemarin kita membahas tentang pentingnya ilmu, pentingnya menuntut ilmu. Saya kutip dari satu kitab terkenal di madhab Syafi'i, Sofwatuz Zubad karya Ibnu Raslan Ar-Romli. Ilmu yang harus dipelajari itu fafarduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wa bai'un lil muhtaji lit tabayu'i wa dhahiril ahkami fi sana'i wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadha minal ahkami fardu kifayatin alal anami kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ayyatabiru man fa'alah ka'amri ma'rufin wa nahyil munkari wa in yadunna nahyu lam yu'athiri. Jadi itu beberapa bait syair dari Sofwatuz Zubad, sengaja saya hafalkan. Itu bagian muqaddimah fi ulumiddin. Sebelumnya beliau menyampaikan lagi tambahan dari beliau tentang pentingnya ilmu. Sebelumnya itu beliau berkata, wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal afdali. Tambahan keutamaan kenapa kita penting belajar ilmu. Menurut ini jadi tercampur dengan bahasa Sunda. Menurut kitab Sofwatuz Zubad karya Ibnu Raslan Ar-Romli, ilmu itu adalah puncaknya, yang paling utamanya dari setiap amalan. Mengapa? Karena dengan ilmu itu wa huwa dalilul khairi wal afdali. Dengan ilmu itu ditunjukkan apa yang terbaik dan apa yang paling afdal. Maka dengan kita memiliki ilmu agama ini, kita bisa memilih. Bila mana ada dua hal yang baik, maka apa yang terbaik? Khairil khairaini, dua yang terbaik dari dua yang baik. Maka kita bisa memilih kalau ada kebaikan yang terbaiknya apa. Dan bila mana keburukan, kita memilih apa yang paling ringan keburukannya. Irtikabu akhafid darurait. Maka ilmu ini adalah asna sairil a'mali. Kata Ibnu Raslan Ar-Romli. Sebelumnya di dalam pendahuluan
Di dalam pendahuluan Muqaddimah Safwatuz Zubad, beliau menyampaikan juga keutamaan ilmu. Kata beliau, dan sekaligus pentingnya begitu kita sudah berilmu, pentingnya beramal dengan ilmu. Ancaman orang yang tidak beramal dengan ilmu, kata beliau apa? Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Maka barang siapa orang yang berilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, maka dia itu didahulukan disiksa oleh Allah sebelum para penyembah berhala disiksa. Lalu beliau katakan, ini salah satu keutamaan orang yang berilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi amalannya tidak dibangun di atas ilmu, maka wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, amalnya itu mardudatun la tuqbalu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Karena begitu, tambahan pentingnya bahasan kemarin berilmu itu karena ilmu ini menjadi sebab diterimanya amalan kita. Allah menjadi sebab Allah menerima amal kita lalu memberikan pahala dengan ilmu. Karena orang yang beribadah beramal tanpa ilmu tidak diterima walaupun banyak amalannya. Dan ini ilmu ini hubungannya adalah ini menjadi salah satu syarat diterimanya amal. Syarat diterima amal kata para ulama ada 3. 1, dia harus bertauhid. Yang kedua, dia harus ikhlas karena Allah. Yang ketiga, ini yang ketiga hubungannya, dia harus mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah. Inilah hubungannya ilmu. Ilmu itu adalah sunnah Rasulullah. Andaikan seseorang itu beramal tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak berilmu dengan sunnah Rasulullah, maka amalannya tidak diterima. Dan inilah hubungannya kenapa Ahlu Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa memperingatkan tentang bahaya beramal tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Bahasa lainnya, amalan bid'ah itu kenapa bahaya? Karena dia beramal tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Artinya dia beramal tidak dengan ilmu, karena itu amalannya akan ditolak. Jadi kita hubungannya kenapa penting kita berilmu, karena dengan ilmu ini sebab diterimanya amal. Lalu tema sekarang adalah ilmu apa yang harus dipelajari. Kata Ibnu Ruslan Ar-Ramli di dalam Safwatuz Zubad bagian Muqaddimah fi Usuluddin wa Usulul Fiqih dan dalam usul fikih, karena menurut syarahnya itu termasuk usul fikih, kata beliau, fafarduhu ilmu sifatil fardi, yang wajibnya itu kita belajar mengetahui tentang sifatil fardi, mengenal Allah. Kenapa? Karena nanti ketika kita meninggal dikubur akan ditanya, man rabbuk, siapa Rabb yang engkau sembah. Maka ada kewajiban kita mengenal Allah yang kita sembah. 1. Ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fi dawami katuhri wassalati wassiyami. Yang kedua, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang dengan ilmu ini kita bisa menegakkan kewajiban kita, menunaikan kewajiban kita, kefarduan kita, seperti katuhri wassalati wassiyami, seperti kita mengenal bagaimana kita bersuci, mengenal bagaimana kita sholat, mengenal bagaimana kita puasa. Jadi kalau dikasih buat kesimpulan, pertama, ilmu yang harus kita pelajari adalah yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan tauhid. 1, yaitu bagaimana kita bisa beriman kepada Allah dalam hubungannya, atau lebih luasnya
kita bisa mengenal rukun iman dan rinciannya yang sesuai dengan penjelasan Rasulullah. Ini bahasan dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab aqaid atau kitab-kitabul iman. Maka ini insya Allah akan kita kaji pelajaran ini secara rincian dari penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Dan dalam pelajaran ini banyak orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena tidak mengambil ilmu tentang keimanan dari Rasulullah. Dan ini bid'ah terbesar, yaitu mereka beriman dengan iman yang tidak dijelaskan dan diamalkan oleh Rasulullah. Bagaimana orang merasa mengaku berkeyakinan akan diterima imannya bila mana imannya yang dia ikuti tidak mengikuti iman yang dijelaskan oleh Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menunaikan kewajiban kita sehari-hari sebagai seorang muslim, seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa. Itu adalah sehari-hari, maka kita wajib mengenal bagaimana kita bersuci, bagaimana kita wudhu, bagaimana kita mandi, bagaimana kita mensucikan diri dari najis, dan bagaimana kita sholat. Kita mengenal rukun sholat, mengenal syarat sholat, mengenal pembatalan sholat. Dan masalah ilmu ini ilmu yang dipelajari di dalam kitab-kitab fikih. Dan ini insya Allah kita juga akan mempelajarinya secara singkat, pelajaran fikih. Sementara yang dasar dulu tentang ilmu yang harus kita kuasai dalam menunaikan kewajiban kita. Yang pokoknya kita bisa sholat, kita mengerti rukun sholat, kita mengerti syarat sholat, kita bisa baca Fatihah, kita tahu pembatal-pembatal sholat, sehingga kita bisa menunaikan sholat. Dan kita bahkan mengerti bacaan-bacaan sholat, paham maksudnya apa. Itu yang kedua, bahasan dalam ilmu fikih. Yang pokoknya tentang sholat, bagaimana bersuci dan bagaimana sholat. Setelah itu bagaimana kita puasa, karena setiap tahun kita wajib puasa, dan sebentar lagi juga kita akan puasa. Kita harus mengenal hukum puasa, bagaimana kita bisa melaksanakan puasa. Yang berikutnya, ada kewajiban-kewajiban ini hubungannya sama rukun Islam. Jadi ketika kita punya harta, kita keluarkan zakatnya, kita mengenal kewajiban tentang zakat, kepada siapa zakat itu bisa ditunaikan, dan bahkan kalau afdol, kepada siapa zakat itu diberikan yang afdol untuk kita. Nah, itu adalah hubungannya dengan ilmu fikih yang kita akan pelajari insya Allah. Terus yang ketiga, ilmu yang harus dipelajari kata Ibnu Ruslan Ar-Ramli adalah wal bai'u lil muhtaji fittaya wal bai'u lil muhtaji littabayu'i wa dhahirul ahkami fi sanai. Yang ketiga yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Andaikan kita pedagang, kita harus mengenal ilmu tentang berdagang. Kita mengenal apa itu riba supaya kita hindari. Kita mengenal goror dan ilmu-ilmu tentang muamalah. Kita menikah, wal dhahirul ahkami fis sanai. Apa aja yang kita perbuat, dohir ahkamnya, apa hukum-hukumnya. Misalkan menikah, kita mengenal ilmu bagaimana hubungan berumah tangga, itu ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Nah, apa aja yang kita lakukan dalam kegiatan kita di dunia, maka kita wajib mengenal ilmu tersebut. Andaikan seseorang jadi pemimpin, dia harus tahu ilmu kepemimpinan. Andaikan dia pedagang, dia harus tahu ilmu perdagangan. Nah, itu ilmu yang ketiga yang harus kita kuasai. Yang keempat, ilmu yang harus dipelajari kata Ibnu Ruslan Ar-Ramli adalah
wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kubri wal kibri wadail hasadi. Yang keempat, ilmu yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita bisa mengobati hati-hati kita. Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi. Hati kita yang rusak, hati kita yang berpenyakit, kita bisa mengobati hati-hati kita. Seperti kal ujbi wal kibri wadail hasadi. Seperti bagaimana kita mengobati ujub, mengobati sombong, mengobati hasad, supaya kita tidak terjangkiti oleh penyakit hati. Itu yang keempat. Selain itu katanya, kata beliau, maka wa masih wahada minal ahkami fardu kifayatin alal anam. Selain ilmu yang dijelaskan oleh Syekh tadi Ibnu Raslan Ar-Ramli, maka itu termasuk fardu kifayah. Maka fardu kifayah diwajibkan secara kifayah kepada kaum muslimin, tapi bukan fardu ain yang diwajibkan ke setiap orang. Jadi kalau begitu masalahnya itu fardu kifayah, bebannya itu secara kelompok kepada kaum muslimin. Contohnya apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu kullu muhimin qasadu tahassulah min ghairi ayyatabiru man fa'alah, yaitu segala sesuatu yang penting untuk dijalankan harus terlaksana. Fardu kifayah itu harus dipenuhi oleh siapapun boleh, min ghairi ayyatabiru man fa'alah, tidak mempertimbangkan siapapun yang mengamalkannya, siapapun yang mengerjakannya, yang penting pekerjaan selesai. Itu fardu kifayah. Contohnya ka'amri ma'rufin wa nahyil munkari wa in yadunnan nahya lam yu'athiri. Seperti amar ma'ruf nahi munkar, itu hukumnya fardu kifayah. Tidak semua orang harus masuk di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tidak semua orang juga dituntut mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting bagaimana amar ma'ruf nahi munkar itu terlaksana. Wa in yadunnan nahya lam yu'athiri. Dan karena ilmu fardu kifayah itu penting, harus dilaksanakan oleh orang yang berilmu, tidak semua orang bisa masuk, maka orang berilmu itu bisa menimbang. Wa in yadunnan nahya lam yu'athiri. Andaikan ternyata dia bisa melakukan nahi munkar itu, misalkan ternyata kalau dia bertindak mencegah kemungkaran itu menyebabkan kemungkaran lebih besar, lam yu'athiri. Maka dengan orang yang menguasai ilmu tentang fardu kifayah tadi, dia tidak perlu melakukan mencegah kemungkaran, karena bila mana dia mencegahnya menyebabkan kemungkaran lebih besar. Karena itu ilmu ini adalah ilmu yang khusus, tidak bisa semua orang masuk dan tidak perlu semua orang masuk. Dan karena itu inilah fardu kifayah yang wajib kita kuasai. Pokoknya adalah bagaimana kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang akan ditanya setiap orang kita di hari kiamat. Andaikan kita tidak menguasainya, maka kita tidak diberikan udzur. Itu yaitu bagaimana kita bisa memenuhi ilmu yaitu merupakan ilmu-ilmu terkait dengan fardu ain. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.